Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini, memberikan nikmat iman, kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Fahmi Bukhari, yang kami hormati Pak Niko selaku Direktur GKM, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu keluarga besar GKM. Kepada Pak Ustadz, selamat datang Pak di PT GKM. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Jadi memang seperti biasa setiap tahun kita mengadakan tahrib Ramadan. Tahrib Ramadan itu dalam rangka sebenarnya mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, begitu ya Ustaz ya. Mengkondisikan baik secara rohani maupun secara jasmani untuk kita siap atau mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Karena kami dari manajemen juga tidak semata-mata memikirkan pekerjaan terus ya. Jadi kita juga harus menyeimbangkan perhatian atau waktu kita untuk juga melakukan kegiatan keagamaan gitu ya, seimbang. Nah, makanya acara ini kita adakan biar kita di keluarga besar GKM ini lebih siap atau lebih ini dengan kedatangan bulan Ramadan ini gitu. Nah, seperti tema yang disampaikan bahwa dengan adanya bulan puasa ini kita seharusnya secara produktivitas tidak mengalami penurunan ya. Paling tidak sama atau bahkan lebih gitu ya, karena kita lebih fokus sebenarnya kalau puasa itu. Kita harus menjaga lisan, menjaga pikiran. Jadi kita harapkan dengan adanya bulan puasa ini tidak menurunkan produktivitas, tapi seharusnya bisa lebih bagus karena kita lebih fokus gitu. Nah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Kalau saya secara pribadi juga udah lama-lama saya tungguin gitu. Ini karena pinggang perut saya udah mulai melar gitu. Karena memang saya setiap tahun momen puasa itu selain juga untuk ini ya, secara rohani juga ada penambahan inilah selama sebulan, penambahan istilahnya kualitas ini gitu, tapi secara fisik juga saya juga sangat terbantu sebenarnya kalau bulan puasa itu paling nggak turun 6 kilo gitu. Karena udah numpuk nih setahun ya gitu. Karena kita kalau puasa di mana katakanlah di sela-sela pekerjaan ini, kalau saya kendala yang saya hadapi, kadang kan kita meeting sama orang, sama ini itu, kita kan kadang sampai dengan makan siang gitu ya. Nggak mungkin kita puasa sendiri gitu. Jadi sering kita niat puasa juga, tapi situasinya kurang mendukung karena secara ini kurang pas kalau kita mengundang orang atau kita diundang orang tapi kita puasa gitu. Tapi kalau bulan puasa mau mengundang orang, mau diundang orang, karena bulan puasa puasa semua gitu. Jadi itu
sisi lain dari puasa, selain kita tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga kita dalam bekerja ini juga seimbang. Gitu. Berikutnya, mari kita dengarkan nanti ceramah dari Ustadz Fahmi Bukhari. Mari kita dengarkan baik-baik. Ini juga sebagai bekal kita untuk menghadapi puasa ini. Walaupun udah pada senior-senior juga tiap tahun dengerin ceramah tentang puasa, tapi memang yang namanya beragama itu memang begitu, harus diulang-ulang terus gitu. Diulang, ingat lagi, dicas lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ceramah tentang puasa. Itu tetap ada manfaatnya gitu. Karena memang begitu dalam beragama ini katanya harus diulang-ulang sehingga tidak lepas itu semangat itu gitu. Jadi sekali lagi mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Fahmi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kepada panitia saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya, terima kasih Pak Taufik atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Al-Bukhari, dan juga kami mohon nanti selesai dari tausiah dilanjutkan dengan doa penutup. Mungkin itu. Waktu dan tempat kami sediakan. Boleh. Mirip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul ibadah syahrul mubarak. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu ila Ramadhan wal jumu'atu ila al jumu'ah was salatu ila salat mukaffiratun bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan PT GKM Bapak Taufik Satria, dan juga Direktur PT GKM Bapak Niko, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang menyimak pengajian pada sore hari ini. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, mudah-mudahan rezekinya banyak, amin, duitnya nambah, amin. Dengan duit kenceng banget. Mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Kalau berkah insya Allah bisa berangkat ke Makkah, amin. Bisa ziarah ke Madinah, amin. Pulang kampung bisa-bisa uang, amin. Di Jakarta bisa beli rumah, amin. Mudah-mudahan bapak-bapak,
istrinya nambah. Amin. Maksudnya saya nambah cantiknya, nambah sholat. Bu-ibu juga mudah-mudahan uang belanjanya nambah. Kenceng. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini, di hari Jumat, di akhir bulan Sya'ban, di waktu asar menjelang maghrib, mendekati maghrib. Ini adalah satu waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat itu ada satu waktu di mana doa-doa kita kalau pas berdoa, kemudian doanya itu bertepatan dengan waktu yang muhim itu, apa saja yang kita doakan diijabah oleh Allah. Oleh karena itu para ulama kalau habis Jumat, di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, mereka enggak nongkrong, mereka enggak ngapa-ngapain, mereka gelar sajadah doa kepada Allah. Kenapa? Karena itu sampai maghrib datang itu waktu yang sangat mustajab. Jadi kalau gitu kalau usah ceramah, doa aja ya begitu. Saudara sekalian, saya cukup apresiasi di PT ini bikin acara tarhib Ramadan. Artinya ada perhatian dari pimpinan dan karyawan dalam emosi ritual ibadah kita. Tarhib maknanya menyambut, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Saudara sekalian, ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat Indonesia menjelang Ramadan itu. Salah satunya adalah ziarah ke makam para orang tua kita. Betul betul. Saudara sekalian, ini kalau udah mau menjelang Ramadan itu makam ramai betul. Tukang gali kubur sama yang rapiin itu dapat bonus tahunan. Bahkan katanya dulu aja saya waktu saya masih kerja tahun 2005 itu tukang gali kubur bisa dapat satu hari 3 juta dulu. Jadi kalau yang kawin bisa kawin lagi itu DP motor bisa. Tapi yang saya mau maksud dulu gini, Ustaz, gimana tuh hukumnya orang yang ziarah kubur di waktu menjelang Ramadan? Gimana hukumnya? Saudara sekalian, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri ala fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu memang saya pernah larang kamu ziarah kubur. Dulu. Tapi sekarang fazuruha, ziarahilah oleh kamu. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Memang tidak ada spesial waktu untuk berziarah. Yang paling afdal adalah bulan Ramadan, yang paling afdal adalah pas hari raya Idul Fitri. Gak ada. Cuman memang kita gak ada waktu kalau bukan Ramadan sama hari raya, maka saat itu berziarah. Kalau yang memang dekat ziarah besok masih ada waktu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa masih ada waktu. Kalau yang jauh, yang di kampung, kalau bisa pulang kampung, pulang sementara. Kalau seandainya masih ada orang tua yang masih hidup, kata orang tuanya pulang, kamu belum minta maaf sama saya kangen sama kamu, pulang. Insya Allah ada berkahnya di situ. Kita datang ziarah, tapi gimana caranya kita ziarah kubur? Saudara, ada yang bilang, Ustaz, saya ziarah kubur, saya bawa kembang, kemudian saya usap batu nisannya, saya rapiin kuburannya, saya bagusin, saya rapiin kuburannya, saya pakaiin rumput-rumput, kemudian saya siram pakai bunga mawar. Begitu cara ziarah. Itu memang dibolehkan, tapi itu cuma sekedar casingnya saja, saudara.
Gak ngaruh sama orang yang di dalam kubur itu. Kalaupun ngaruh, tasbih-tasbihnya, bunga-bunga itu meminta ampun kepada orang dalam kubur, iya. Tapi kalau kita rapikan batu nisannya, kita kasih rumput-rumput, kita berton segala macam, gak ngaruh sama dia. Karena dengan ketika ada orang meninggal kemudian karangan bunga begitu banyaknya telah meninggal dunia dengan karangan bunga, gak ngaruh sama orang meninggal. Sama dengan orang yang meninggal saudara, di kubur yang paling bagus, kuburan paling bagus di mana? San Diego. Di mana itu? Rawa. Lakinya BCL di kubur situ. Janda. Kembang janda banyak juga. Oh, itu mahal. Ada yang 90 juta, ada yang sampai 1 miliar. Oh, karena mahal, malaikatnya baik-baik. Pakai jas, datang selamat datang. Pagi-pagi pakai briefes, siang pakai lans. Oh, yang paling murah no, KW-KW. Sentiong. Oh, paling murah. Malaikatnya galak-galak. Oh, gue pecutan. Begitu. Salah. Kuburan boleh beda, alam kubur semua sama. Betul? Itu yang saya bilang, itu cuma casing. Apa yang ditunggu oleh orang tua kita ketika kita ziarah? Memang betul ketika kita ziarahin orang tua kita nunggu kita. Dia senang diziarahi oleh orang yang paling dia cintai, lebih dia senangi daripada dunia dan isinya. Apa yang ditunggu oleh orang tua kita saudara? Rasul katakan mal mayyiti fi qabrihi illa kadharikal mugawwith. Tidaklah mayit itu di dalam kuburnya melainkan dia seperti orang yang sedang meminta pertolongan dalam keadaan tenggelam. Dalam keadaan tenggelam dia meminta pertolongan. Orang yang di dalam kubur itu seperti orang tenggelam minta pertolongan. Apa yang dia ingin? Yang tazir doa. Dia sedang menunggu doa dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari orang tuanya, dari saudaranya. Dia lagi menunggu. Kalau doa itu sampai kepada dia, maka itu doa lebih dia cintai daripada dunia dan isinya. Dia lagi nunggu kita. Orang tua kita meninggal, kita datengin, dia senang. Tapi gimana caranya supaya menghubungkan kita dengan dia? Didoakan. Bacaan Fatihah, bacaan Yasin, didoakan untuk almarhumah. Dia senang. Karena itu yang sangat dibutuhkan. Saya kasih analogi begini. Bapak kita sama ibu kita dulu doyannya jengkol semur. Terus begitu meninggal di kuburan, kita masukin kuburannya jengkol semur. Bermanfaat nggak sudah? Sama dengan analogi begini. Bapak-bapak, ini boleh kita cair-cair aja ya, terlalu tegang-tegang. Bapak-bapak, kalau seandainya saya suruh pilih, ada duit 10 juta dengan ban bekas di daratan, disuruh pilih mana yang dipilih? Ada duit 10 juta sama ban bekas, sampai saya pilih mana yang dipilih? Kok pada ragu-ragu? 10 juta sama ban bekas mana yang dipilih? Duit lah, mak pemulung kita ngambil ban bekas. Malu-malu Saniman. Duit, betul nggak? Jebakan Batman. Duit sama 10 juta sama ban bekas mana yang dipilih? Duit 10 juta. Saya nggak menjebak kok 10 juta. Santai men. Tapi sekarang Anda naik kapal, begitu kapal tengah-tengah tiba-tiba karam belum. Saya datang, fulan mau duit 100 juta apa ban bekas 10.000? Mana yang pilih? Tadi 10 juta yang diambil. Sekarang 100 juta nggak diambil. Kenapa ban bekas yang diambil? Situasinya beda. Betul kan? Makanya saya bilang casing itu semua pakai ini, pakai ono segala macam gitu. Itu mah casing. Cuman datang pakai kacamata, baju hitam, terus kemudian cuman melihat sambil foto. Hai guys, hari ini saya sedang
makam guys. Doakan ya guys, mudah-mudahan bapak saya diampuni dosanya. Tapi nggak baca apa-apa, nggak nyampe. Yang paling betul adalah baca Fatihah, baca Yasin, doakan orang tua kita itu sampai kepada Yesus. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Maghribi, situ ada cerita anna ahlal ilmi kana ba'du ahlal ilmi ra'a fil manami, sesungguhnya ada sebagian atau seorang ahli ilmu atau ulama dia melihat dalam mimpinya. Apa yang dilihat? Orang-orang yang di dalam kubur. Di mimpi ceritanya ada ulama mimpi orang-orang di dalam kubur semua pada bangun. Waktu bangun seakan-akan mereka lagi ngambil-ngambilin kayak uang pada berantakan gitu. Diambil-ambil. Atau buah-buah makanan-makanan dibawa diambil-ambil. Tapi ada satu orang yang tidak mengambil, diam aja. Cuma melihatin doang. Kemudian orang yang melihat yang tidur ini, yang dalam mimpinya dia nanya, pulang, itu apa yang mereka ambil ini? Orang-orang yang di dalam kubur, mereka keluar, apa yang diambil? Apa kata dia? Yang mereka ambil adalah doa-doa dari orang muslim yang mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni dosa orang-orang muslim yang telah hidup maupun yang mati. Itu yang telah mati, sampai juga doanya kepada mereka itu bermanfaat buat mereka. Kok kamu gak ambil? Apa kata dia? Saya udah cukup dengan itu. Dengan apa kau dicukupkan? Karena setiap hari anak saya membaca Quran dan mengkhatamkan Qurannya. Setelah itu pahalanya dikirimkan atau dihadiahkan kepada saya sebagai bapaknya sudah meninggal. Bapak anak saya dagang di pasar dia dagang manisan. Saudara sekalian, kemudian ulama tersebut bangun dalam mimpinya. Dia cari tuh pasar yang disebutkan itu. Ternyata betul ada seorang pemuda lagi jual manisan. Lagi jual manisan, mulutnya bergerak-gerak. Terus ditanya, pemuda, kamu ngapain mulutnya bergerak-gerak? Kata dia, saya lagi baca Quran. Apa yang kau lakukan dengan Quran itu? Setelah saya baca, saya khatamkan, saya hadiahkan kepada ayah saya yang sudah meninggal dunia. Oh, ternyata apa yang dia lihat di dalam mimpi betul kejadian. Ternyata doa-doa anak-anak itu sampai kepada orang sudah meninggal dunia. Saudara, kemudian orang itu lama sudah gak pernah mimpi lagi. Satu saat mimpi lagi dia. Tapi mimpinya agak beda dengan yang pertama. Apa dia? Yang tadinya ini orang gak pernah ngambil, gak ikut ngambil, sekarang ikut ngambil. Terus dibangun, dicari tuh orang anak yang kemarin dilihat lagi baca Quran. Tanya-tanya kemana anak tersebut? Kata orang yang selainnya, anaknya itu sekarang udah meninggal dunia. Jadi enggak lagi baca Quran buat ayahnya, maka terputus sudah. Apa maknanya saudara? Orang tua kita lagi nungguin doa-doa kita. Sayang sama orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah meninggal dunia orang tuanya? Banyak, hampir semua kayak yang saya lihat. Jadi maksudnya sebagian ada yang meninggal kan ya? Ya karena saya lihat wajahnya udah 40 tahun ke atas. Doakan. Gimana? Baca Fatihah. Fatihah ila ruhi ususul ummina, sebutin ibunya sampai selesai. Kalau kita sayang sama dia, besok hari Ahad, hari Sabtu, datang ajak anak kita. Ya, kalau perempuan lagi haid jangan deh, dilarang keras sama semua. Datang ziarahin, doain, sampai doain. Masa Ustaz mati deh, tak saya doain. Pasti selesai. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sebentar lagi nih Ramadan.
dan Rasul. Bulan yang agung di sisi Allah dan di sisi Rasul. Keagungan Ramadan ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang berada di bulan Ramadan, yang berhubungan dengan Ramadan, dia pasti mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Lailatul Qadar diturunkan di bulan Ramadan, bulan mulia. Karena dia bulan mulia, maka Allah pun memuliakan orang-orang yang menghidupkan Ramadan. Dalam satu hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu an. Atau ada mengatakan, adalah hadis lagi, man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang sholat dan puasa dan qiyamul lail, sholat tarawih Ramadan karena iman dan karena ikhlas, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan kesempatan kita ini. Kenapa? Allah tuh obral dosa doa-doa. Allah tuh obral pahala-pahala. Ibadah kita yang sunnah dihitung pahala wajib. Ibadah yang wajib dihitung pahalanya Allah 70 sampai 700 kali lipat. Ibadah sunnah kita diberikan pahala wajib. Ibadah puasa zakat kita dikasih 100 kali lipat oleh Allah. Bahkan ada satu malam yang nilainya lebih daripada 83 tahun. Satu malam nilainya 83 tahun. Usia kita ini nggak sampai 83 tahun. Betul nggak Pak? Percaya nggak? Saya lihat indeks Jakarta, indeks umur orang Jakarta dulu. Pernah saya lihat surveinya. Itu orang Jakarta rata-rata meninggalnya itu di usia 60 naik. Jadi mulai 55, 56 terus naik 60 sampai sudah 70 turun lagi. Trennya turun. Artinya apa? Usia 55 sampai 65 itu tinggi meninggal. 70 jarang. 80 apalagi. Katanya sih yang meninggal usia 57 itu biasanya karyawan, katanya begitu. Karyawan Ustaz, dia 55 pensiun, 56 stres, 57 sakit, 58 meninggal selesai. Katanya begitu, bukan, tapi itu PNS bukannya karyawan. Tapi Rasul dikasih tahu, amal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat saya nggak jauh-jauh antara 60 sampai 70. Wa qul ma yuzal, sedikit yang lewat ini. Usia nggak sampai 80, tapi satu malam nilai 83 tahun. Karena itu Nabi Musa bilang, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad enak banget. Satu malam nilai 83 tahun, kalau 10 tahun dikerjakan 830 tahun. Usianya nggak sampai 830 tahun, amalnya sampai 830 tahun. Dosanya diampuni oleh Allah. Begitu enak umat Nabi Muhammad. Oh, maka karena itu orang yang bisa masuk Ramadan itu adalah orang yang beruntung. Masuk kita insya Allah, amin. Siapa yang beruntung? Yang senang dengan Ramadan. Maka dari itu Pak, Bapak, Ibu, kalau nanti masuk Ramadan bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena belum tahu tahun depan kita bisa bertemu. Betul kan? Kita lihat dulu, tahun kemarin ada orang tua kita, sekarang kita ada Ramadan sekarang. Tahun kemarin ada orang tua kita, sekarang tidak ada. Tahun depan boleh jadi kita yang gak ada. Gak menutup kemungkinan. Makanya disiapkan. Sekarang apa keistimewaannya Ustaz? Nah, gitu. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di Ramadan, Allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan. Allah gak pernah memerintahkan umat Nabi Muhammad puasa yang sampai 1 bulan penuh dan hukumnya wajib. Kalau ada umat Nabi Muhammad puasa di luar bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah, paling banyak 8 hari atau 11 hari atau 15 hari. Siapa yang puasa 8 hari Ustaz? Yang sudah puasa Senin Kamis sebulan, total berapa hari? 8 hari. Oh, saya masih mau puasa lagi Ustaz, biar perutnya makin kecil gitu kan.
Gimana Ustaz? Tambah 3 hari, namanya puasa Ayyamul Bid. Setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Islam. 8 tambah 3 sama dengan 10. Oh, saya mau tambah lagi, saya mau lebih maksimal lagi. Ada namanya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, puasa selang-seling. Kata Rasul, "Habusya ilallah shawmu Daud." Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Apa puasa Nabi Daud? Puasa selang-seling. Sekarang puasa, besok tidak, sekarang puasa, besok tidak, sekarang puasa, besok. Dikumpul 1 bulan cuma 15 hari. Betul tak? Betul tak Pak? Betul tak Pak? Pas. Bapak-bapak pernah puasa Nabi Daud? Kalau dari DM ini saya meragukan gitu. Itu udah hukumnya sunnah. Paling banyak 15 hari. Coba Ramadan. Ramadan nggak pakai 15 hari, nggak pakai 25-25an. 1 bulan penuh dan hukumnya wajib. Begitu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Man syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Di ayat yang selanjutnya, setelah beberapa ayat selanjutnya, Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hidup di bulan itu maka hendaklah dia berpuasa. Wajib puasa. Kalau yang nggak puasa, Ustaz bagaimana hukumnya? Diancam sama Rasul. Allah sayang diwajibin, makanya disayang diwajibkan. Karena Allah sayang diwajibkan. Saking diwajibkannya, yang berani-berani buka puasa diancam sama Rasul. Apa kata Rasul? Man afṭara yawman min Ramadan bi ghairi udhrin wala marad lam yaqim an siyam dahra insana. Siapa orang yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan, 1 hari saja, tidak ada sakit, tidak ada udzur, 1 hari saja dibuka, tidak akan bisa dia bayar sekalipun dengan puasa 1 tahun. Ini biasanya kalau yang nggak kuat karyawan ini bisa goyang. Saya 13 tahun jadi karyawan. Belum jadi ustaz, saya 16 tahun jadi karyawan. Saya tahu tuh kerjaannya karyawan-karyawan yang bandel-bandel. Saya paham. Di balik musik, rasa tusuk, gua pikir tikus maksudnya kerupuk punya. Hari pertama mah ideal, masya Allah, rendang dibikin sama bini. Ayam goreng, ayam opor disiapin hari pertama, ibu-ibu paling sibuk, betul kan? Wah, makannya masya Allah, nawaitu soma godin, kan ada ifat bisa Ramadan hati sangat dilakukan, anak kumpul semua makan. Oh, hari pertama mulai masih kuat, hari kedua sudah mulai goyang, hari ketiga mataku nanggun, hari keempat jam 10 udah mulai lemes, juhur Allahumma lakasur. Gak kuat, dia bilang gak kuat. Allahumma lakasur jam 12 makan nasi padang 1 bungkus, teh pucuk 1 botol, aqua gelas 1 botol, aqua botol 1 botol, disokal 2 batang, belas terus bertahan 8 pagi sudah. Udah pulang, begitu pulang takut ditanya sama bininya, takut lagi bininya. Jalan di lemes-lemes, bibir dikering-keringin, mata disayu-sayu. Ini saya kalau diminta orang. Rambut dikucai-kucai, aduk-aduk, jalan lemes-lemes, standar motor blok merah.
aduh kayak mau jatuh. Bini India kata bini bang masih kuat bang. Dia ngomong mohon doanya mak mudah-mudahan kuat sampai maghrib. Kuat nasi padang 1 bungkus. Di sini sih nggak ada gitu ya. Aman. Amannya kok bahasanya beda. Kalau lupa sih nggak gitu. apa-apa. Nggak ada yang pelupa. Jangan berani-berani tinggalkan puasa. Karena ini Allah sayang. Bagaimana puasa itu Allah sayang dengan kita, Ustaz? Lihat ya, puasa itu tujuannya bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa pada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah satu tingkatan yang tinggi di hadapan Allah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah untuk para hambanya, dan Allah beri reward takwa itu. Apa di dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Ada surga yang selebarnya lebih lebar daripada langit dan bumi, dan itu dikhususkan disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Puasa tujuannya supaya kita bertakwa. Takwa itu disiapkan oleh Allah. Orang bertakwa itu surga yang begitu indahnya. Apa maksudnya? Dengan puasanya itu Allah kepengen umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surganya Allah. Amin Pak. Amin. Amin pakai disuruh-suruh. Saya ulang lagi. Puasa itu tujuannya bertakwa. Dengan takwa itu, takwa kedudukan tinggi, Allah berikan reward untuk orang takwa surga. Apa artinya? Allah kepengen umat Nabi Muhammad dengan puasanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Masya Allah. Lihat surga? Mati dulu. Surga itu pintunya banyak. Kalau laki-laki mau surga itu surga itu pintunya banyak. Ada babus syahid, babus sholat, babul haji, babus shaum. Ada pintu haji, pintu puasa, pintu sholat, pintu birrul silaturahim, pintu birrul walidain, bakti sama pintunya banyak. Kita dari mana pintunya? Bisa masuk ke salah satu. Surga pintunya 8 besar. Setiap pintu itu ada beberapa istana. Istana surga itu nikmat. Satu istana sudah saya baca dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu disebutkan Sarah Murzalah. Kitab Murzalah Syarh Aqidatul Awam. Di situ disebutkan itu satu orang surga dikasih rumah bangunan surga, batu batanya terbuat dari yakut, terbuat dari jamrut. Dia punya lumpur terbuat dari zamzam. Pasir-pasirnya itu terbuat dari batu-batu permata. Makanya saya khawatir nih kalau orang nekat masuk surga, dia lihat pasirnya, batunya terbuat dari batu permata, diambil dibawa ke pesta mau diikat satu orang surga dalam rumahnya itu ada 70 kamar. Satu rumah 70 kamar. Ini nggak bohong. 70 kamar, satu kamar sudah tersimpan satu bidadari. Benar ya? Satu bidadari. Bidadari, satu orang dikasih satu kamar, satu orang dikasih 70 kamar, satu kamar 70 bidadari. Kenapa? Karena orang surga itu akan dinikahkan oleh Allah dengan 72 wanita, 70 dari bangsa bidadari, 2 dari bangsa manusia. Bini kita termasuk kalau masuk surga. Kalau masuk syarat gimana? Salah satunya puasa. Kalau perempuan masuk surga, laki-laki masuk surga gampang. 1, perempuan masuk surga 4. Gampangan mana masuk surga perempuan sama laki-laki? Laki-laki sekarang 1, perempuan 4. Tapi satu ini syaratnya
bersimbah darah membela agama Islam, mati di jalan Allah, masuk surga tanpa posisi sah. Masuk surga. Nggak pakai diperiksa-periksa lagi. Jalannya jalan tol, VVIP. Masuk. Lihat darahnya lagi, malaikat langsung kaget. Masuk. Jangan pakai diperiksa-periksa lagi. Bersimbah darah membela agama Allah, mati syahid. Laki-laki masuk. Kalau perempuan tapi gampang. Nabi kata Rasul, "Idza shalatil mar'atu khamsah." Apabila perempuan sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Wa shamat safraha, puasa 1 bulan penuh tidak ditinggalkan kecuali uzur. Wa ata'at wa hasanat farjaha, tidak diberikan kehormatannya kecuali kepada suaminya. Wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Qila laha, nanti akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannata min aibab masyiti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu mau. Perempuan sholat jangan tinggalin, puasa Ramadan jangan tinggalin, jangan berzina dengan laki-laki lain. Yang keempat, taat sama suami. Saya yakin perempuan-perempuan di sini tiga-tiganya semua dijalani. Cuma satu yang paling susah. Apa itu? Taat sama suami. Sholat masuknya susah. Ya Allah. Nih, saya kasih contoh. Dengarin, saya kasih contoh. Ibu, ibu menikah semua udah menikah? Udah menikah. Oh ini. Yang mana mati baru merah? Yang tadi begini-gini dulu. Yang hitam, Pak. Dengerin. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu kalau pulang Jumatan sama suaminya cium tangannya? Kalau pas libur cium tangannya? Kadang-kadang Mbak cium tangan, saya teramah di pabrik. Ibu-ibu kalau lagi cium, kalau suaminya pulang Jumatan dicium tangannya, goro-goro begitu. Waktu pacaran, Bang, Dek, abang pulang cium tangan, pulang balik nikah belum cium tangan, betul gak? Saya nggak ngaku gitu. Allahu Akbar. Begitu menikah, kalian cium tangan, padahal cuma cium tangan. Masya Allah. Surganya suami istri ada di dalam tangan suami. Ini apa tadi ngomong apa? Surganya ibu cium tangan sama suami. Tapi kadang-kadang suami kadang-kadang kurang ajar juga sih. Suami istri kagak mau cium tangan. Begitu dengar pengajian cium tangan. Dia pakai baju yang rapi, duduk berdiri di depan, buat suami datang. Begitu sudah datang, assalamualaikum bang. Baik dan bagaimana bang? Dicium, suami ngomong, kata suami lu mau ngebekasin begitu kan? Bahkan mau mati selesai. Padahal mau taat sama suami. Ini saudara sekalian, jadi itu yang dimaksud dengan taat sama suami. Ya. Nah, perempuan masuk surga dalam caranya. Saudara, oleh karena itu apa yang dimaksud Allah ingin masuk kita dimasukkan ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Oleh karena itu jaga puasa. Apa dengan zahir dan batin. Zahirnya kalau kita mau nyambut Ramadan, pakaian kita rapiin, baju kita rapiin, baju kita rapiin, yang rapi, yang bersih, yang rapi. Kenapa? Seakan-akan kita menyambut tamu. Zahirnya kita rapiin, hati kita ini rapiin. Kalau lagi puasa, jaga dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa dan pahala puasa. Yang batalin gampang, jangan makan, jangan minum, jangan gimana, betul gak? Ada yang membatalkan pahala puasa, apa itu? Gibah, ngomongin orang. Kalau lagi puasa, jangan suka ngomongin orang, jangan kumpul-kumpul, jangan. Kalau ada ngomong, ada ngomong orang, itu Pak, itu kok begitu sih ngomongnya sekarang? Jangan ngomongin orang, ntar aja habis maghrib begitu.
selebriti yang sekarang Indra Bekti lagi digugat cerai sama istrinya. Mati. Kenapa? Itu bikin kita hancur, Mas. Jangan juga kita jahat sama orang. Nah, terakhir. Jangan suka hasut. Tahu hasut? Ini gara-gara ngomongin orang kepo, lama-lama hasut. Lagi puasa hasut, buang tuh. Apa hasut? Dengki sama orang. Apa tuh dengki? Kalau kata orang, lu sirik tuh. Orang tak berubah, dia yang masuk akal. Orang jabatan dia yang satu. Jangan. Saudara, ini saya mau tutup di perhatian kita, Ramadan. Ini orang yang suka dengki, itu makin sakit kedengkiannya dengan apa? Dengan Allah angkat derajat orang yang dengki. Bapak-bapak kalau dengki sama orang, kita dapat rezeki dengki, biarin aja, semakin aja. Kenapa? Karena semakin dengki semakin jahat. Karena kata ulama, ini kayu bakar dengan kayu garu tidak akan bisa dibedakan mana kayu bakar, mana kayu garu kecuali dibakar, disudut oleh api. Betul kan? Kalau disebut, oh ini kayu bakar, ini kayu garu karena wangi. Ini cerita di saya tutup ya. Ini kalau direktur yang masuk direktur juga, karyawan yang masuk karyawan juga, ustadz yang masuk ustadz juga. Profesi udah sama-sama begitu. Nah ini ceritanya udah Ustadz ini mimpin tahlilan. Ini saya cerita, jangan terlalu percaya juga, tenang aja, jangan serius. Ini ada Ustadz mimpin tahlil. Di sini kalau mimpin tahlil Ustadznya nggak kasih geseknya berapa besek? Waduh, berarti sama-sama. Kalau satu berarti kurang pengalaman. Ikut tambahin deh. Nah, kemudian ini cerita, ini ustadz yang minta bilang dikasih satu prostat itu proses ustadz, belum jadi ustadz. Prostat itu yang ngikutin ustadz kemana-mana, prostat. Ini kan bukan prostat yang bukan. Prostat belum jadi ustadz, ikut. Dikasih besek dua, dia satu. Ini kantong merah, ini kantong hitam. Ini ustadz sudah mengajar saya. Dia pikir kan ustadz gue, ustadz kan semua. Rondo sudah nambah dikasih. Kita harus selesai pulang. Sama-sama gak dikasih. Makin kumpul. Wah. Sampai dengan kurang ngajar tuh orang yang punya hati. Masa gua gak dikasih dua? Lu prostat dikasih dua, gua satu. Nanti anak murid ini udah Pak Ustadz jangan marah-marah. Rezeki mah kalau jatuh, diam lo begitu. Namanya Betawi kan gak ngambek ngambek gede. Marah. Ambil sekalian. Gua gak mau makan bareng lu. Ustaz yang bosan. Enggak, ambil sekalian. Wah, dia ambil saudara. Dapat tiga. Dia udah pulang rumahnya makin dengan sopan dibanting, bini makin bingung kenapa. Sudah pulang tahlilan marah-marah. Udah sekalian. 4 hari atau 5 hari kemudian anak muridnya datang bawa motor skusi baru sudah. Makin kalah. Waduh. Kalah lagi. Bawa skusi baru hebat banget. Katanya ini kan dari Pak Ustaz. Kok dari gua? Pak Ustaz, ternyata besek warna hitam itu begitu dibuang bukan uang, semuanya isi duit. Dengar itu setruk Ustaz. Maka Ramadan kita tidak akan berarti kalau tidak diisi dengan hal-hal yang sesuai. Maka isi ya 1 menit nih, isi dengan 7. 1, jangan meninggalkan sholat malam setiap hari. 2, jangan meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. 3, jangan meninggalkan baca Quran setiap hari. 4, jangan meninggalkan sedekah setiap hari. 5, jangan meninggalkan sholat sunat duha. 6, jangan meninggalkan berwudu setiap hari. 7, jangan meninggalkan istighfar setiap hari. Ada yang apa? Yang apa saya kasih 50.000. Ya, saudara, itu saja ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saudara sekalian, saya cuma ngajak ya, dan itu nggak jadi kewajiban. Saya ini setiap Ramadan bikin program wakaf Al-Quran, dan kemarin ada request dari pesantren di Sukalarang. Itu dia minta kepada saya sekitar 300 Al-Quran.
Nah, ini Al-Quran buat santri ya. Kalau ada yang mau boleh hubungin saya, minta nomor handphone saya sama Bang Anto. Beda namanya beda. Banyak yang iseng sini ya. Mas. Ya, atau minta nomor handphone saya juga boleh. Ya, harus satu Al-Quran harganya 85.000. Itu sudah saya kemana-mana, sudah saya ke Kalimantan, segala macam sudah saya kirimkan dan alhamdulillah bermanfaat. Ya, boleh 1, boleh 10, boleh 100. Niatnya buat dirinya dia, buat perempuan yang sudah meninggal sampai diwakafkan. Ini sedang berjalan. Ya, nanti setelah Ramadan saya akan kirimkan. Itu sudah berjalan. Itu saja yang saya sampaikan. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan kita bertemu Ramadan dengan keadaan yang lebih baik, rezeki yang banyak, dan hidayah taufik dari Allah. Al-Fatihah. Maghfirli karim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bihaqi sabr wal hadi istajib du'a ya Allah ta'ala bil khair wa dinna bil khair wa ij'alna min kulli khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Allahumma barik lana fi syahrin wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.